Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah amma ba'du. Sahabat Kemenai Karawang yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita mulia karena bulan Ramadan adalah bulan penuh berkat, rahmat dan ampunan. Setelah sekian lama 11 bulan kita penuh noda dan kesalahan, alpa dan kekurangan. Hari ini Allah angkat derajat kehormatan dan kemuliaan kita, termasuk yang Allah tegaskan dalam Quran surat At-Tin ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia dalam kondisi yang mulia. Kemuliaan manusia bukan semata karena takwa, tetapi Allah ajarkan kita melalui proses kelahiran kita. Dalam Quran yang lain dikatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tazkurun. Bahwa ketika Allah menciptakan manusia, melalui ayat itu dijelaskan, ketika proses lahirnya manusia secara normal, maka yang keluar bukan kaki dulu, bukan tangan dulu, melainkan kepala dulu. Ini artinya pelajaran yang tidak tertulis dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasul, ketika apapun yang kita lakukan, yang kita ucapkan, bahkan yang terbetik dalam hati, harus dipikirkan dulu dalam otak kita, dalam kepala kita. Karena apapun yang kita lakukan, yang ucapan yang terbetik, husnudon atau suudon, semuanya diawasi, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan manusia, ironisnya, kemudian dijatuhkan. Summa radadnahu asfala safilin. Bahwa manusia kemudian terjungkal kepada limbah kehinaan, bahkan kebinasan. Oleh karenanya, melalui ayat yang lain Allah katakan, walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa ketika manusia terpesona, terpedaya oleh tipu daya dunia, maka Allah nyatakan bahwa kehidupan kepentingan untuk akhirat jauh lebih utama, jauh lebih kekal, jauh lebih abadi daripada kehidupan dunia. Bayangkan berapa banyak orang yang mengumpulkan harta, berapa banyak mereka yang mewah dengan kemewahan dunia. Tetapi demi Allah, sebanyak apapun harta yang kita miliki pasti akan dibatasi oleh usia kita. Ketika kita mati, harta yang kita banyak yang kita kumpulkan akan pindah tangan menjadi hak ahli waris. Bersyukur kalau ahli warisnya soleh, kalau dia baik, insya Allah semua itu akan menjadi ladang pahala. Tetapi demi Allah, kalau anak kita enggak ngerti agama, maka harta yang begitu banyak bisa merugikan, mencelakakan, bahkan membinasakan kita di dunia, terlebih nanti di akhirat. Tetapi bagi kita yang bisa melakukan soleh, harta yang begitu banyak yang kita kumpulkan dengan susah payah, maka insya Allah semua itu akan menjadi ladang pahala, akan menjadi saksi syafaat kemudian di kemudian hari. Itulah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dinyatakan, idza matabnu adam in koto amaluhu illa min salasin sodakotin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Besar harapan kita, semoga dengan momentum di peringatan di bulan suci Ramadan ini, Allah bukakan pintu surga, Allah tutup godaan setan, Allah buka selebar-lebarnya pintu kebaikan dan pintu surga. Mari kita jangan terpesona oleh kehidupan dunia, jangan terpesona oleh gemerlapnya dunia. Allah katakan bahwa kehidupan akhirat jauh lebih penting daripada kehidupan dunia. Dan pernah kita tahu bahwa hukum sunnatullah, hari ini tangan kita kuat, besok akan bergemetar, besok akan lemah. Hari ini kita kerja keras, maka besok lusa kita banyak berimpak sedekah. Hari ini ada saudara-saudara kita yang kena banjir, mari kita berimpak sedekah, menghadirkan surga, menghadirkan harapan baru buat mereka, semangat baru agar mereka mendapatkan sesuatu yang berharga dari kita. Karena sungguh Kementerian Agama akan selalu membawa komitmen khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang memberikan makna bagi kehidupan, memberikan manfaat bagi sesama.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian celakalah mereka yang terpesona oleh kehidupan dunia. Kita tahu seenak apapun makanan yang kita makan besok akan menjadi kotoran. Pakaian yang kita kenakan, kendaraan sebagus apapun besok akan menjadi rongsokan. Bahkan rumah tempat tinggal yang begitu mewah besok akan menjadi puing-puing yang berserakan, bahkan puing-puing menjadi momok yang menakutkan buat kita semua. Oleh karenanya di saat banyak mereka yang membutuhkan, mari kita bantu. Jadilah kita manusia yang diperhitungkan orang, bukan menjadi orang-orang yang dihitung orang. Jadilah kita manusia, keluarga Kementerian Agama, sebagai manusia yang diperhitungkan, bukan hanya ingin dihitung orang. Sekali lagi, besar harapan kita semakin banyak mendengarkan tausiah, semakin membanyak wawasan pengalaman yang disampaikan oleh orang-orang lain. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang bertakwa, karena sesungguhnya Allah memberikan syariat puasa agar kita bisa mengendalikan diri, bisa menguasai emosi yang pada akhirnya dengan kebaikan yang kita laksanakan, dengan sesuatu yang tidak mengenakan kita bersabar, bersyukur atas kebaikan yang Allah berikan, kita akan menjadi derajat orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Al-Quran surat Al-Baqarah 183 bahwa tujuan berpuasa untuk melahirkan pribadi yang bertakwa. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ketika Allah menciptakan kita sebagai umat yang terbaik, diberikan momentum kesempatan yang terbaik, mari kita senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan dan menghantarkan Kementerian Agama menjadi institusi yang terbaik di Kementerian Agama, bahkan di Nusantara. Terima kasih. Mohon maaf atas segala hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.